Sebentar ya nak, ini recordingnya belum jalan. Coba Ibu. Puji bisa lebih. Bu Puji. Itu berapa, Bu? Ya, sebentar ini recordingnya belum. Silakan Bu, bisa dimulai Bu. Iya sebentar Pak, untuk recordingnya belum jalan Pak, masih muter. Waduh, kok gini ya? Aduh. Dah. Mau dibahas lagi main dah. Coba tanya sama Allah. Chat indah kan pada apaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang anak-anak Ibu. Nah, hari ini akan belajar otomatisasi tata kelola kepegawaian. Silakan ketua kelasnya mimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum mengawali kegiatan belajar, Iya Bu. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan Aqidah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim sina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu membaca Aqidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qadradina wabil Qur'ani mama wabil bakibat wabil mu'mina ikhwana tabiqatna rahmatullahi amanna bikitabi al-salamullah wa bikulli rasuli arhalallah wa bi'alaikatillah wa bi'adari khairi wa syarihi wa bi'akhiri wa bi'adari Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaina ba'atu
insyaallah ma'amin. Alladzina la khaufun alaihim wa lahum Hadalika Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nur Laila sudah memimpin doa. Tolong yang lainnya ketika Ibu berbicara speakernya di-mute ya, supaya tidak trouble nantinya. Oke, Ibu lanjut untuk absensi kalian. Yang Ibu sebut namanya seperti biasa, jawab ya. Ibu mulai dengan Abdurrahma. Saya, Bu. Mana nih Abdurrahma? Oke. Rama hadir. Ahmad Hakim. Gak ada. Aisyah. Saya, Bu. Ya, Anita. Anita ada? Gak ada. Ardila. Ardila hadir tidak Saya, ini Bu. Ardila? Ya. Hadir, Bu. Oke, Clara. Saya, Bu. Ya, Dewi Afifah. Saya, Bu. Dea. Saya, Bu. Ya, Dudi. Saya Bu hadir. Ya, alhamdulillah Dudi hadir. Eka. Hadir, Bu. Fatahila. Nggak ada. Vinka. Ya, Bu. Vinka hadir tidak? Ya. Fikri. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Imelda. Saya, Bu. Ya. Indah. Saya, Bu. Oke. Kemudian Intan Nuraini. Saya, Bu. Ya. Kuntari. Saya, Bu. Lia. Saya, Bu. Kemudian Milia. Hadir, Bu. Ya. Syauki. Hadir, Bu. Kemudian Abdul Aziz. Tidak ada. Ihsan. Tidak ada. Mardani. Mardani nggak ada. Sahlan. Hadir, Bu. Ya. Naufal. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Novita. Nggak ada Novita. Oke, lanjut. Nurliana. Hadir, Bu. Nur Laila. Hadir, Bu. Ya. Nurul Ismi. Saya, Bu. Ya. Oka. Saya, Bu. Febriani. Febriani. Nggak kedengeran nih suaranya. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Rafifah. Hadir, Bu. Oke, Rahmawati Dewi. Nggak ada Rahmawati. Rika. Hadir, Bu. Rizky Ayuni. Oke, hadir. Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Roselawati. Hadir, Bu. Santi. Hadir, Bu. Hadir. Septian. Nggak ada. Suci. Suci tak ada. Syahwa. Hadir, Bu. Terakhir Syahrul. Nggak ada. Ya. Oh, ada. Syahrul ada. Ada. Oke, alhamdulillah Syahrul ada ya. Hari ini yang masuk 32 ya, 32. Alhamdulillah ya. Lebih baik daripada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk ke materi juga Ibu mau mengingatkan nih, Ibu lihat nih anak laki-lakinya rambutnya pada belum rapi nih. Ya, tolong dirapikan rambutnya.
Walaupun jarang ke sekolah, tapi kalian juga harus menjaga kerapian diri kalian ya. Itu masih banyak yang panjang rambutnya. Tolong segera dipotong ya rambutnya ya. Dirapikan. Dan kemarin sudah terima rapot PTS ya. Gimana rasanya? Setelah melihat nilai kalian? Alan, nilainya bagus? Alan cuma senyum doang nih. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya. Terakhir sebelum PTS kita bahas apa, Nak? Disiplin pegawai, Bu. Ya? Ya. Oke, Disiplin pegawai. betul. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perkawinan pegawai. Ketika dengan kata perkawinan pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Pasti sudah pernah yang namanya menjumpai yang namanya perkawinan. Tapi nanti di sini yang akan dibahas adalah perkawinan pegawai khususnya PNS. Jadi PNS itu memiliki tata cara dalam perkawinan. Ibu izin share screen untuk materinya. Apa sudah terlihat, Nak? Kelihatan nggak nih slide-nya Ibu nih? Belum, Bu. Belum? Bu. Ya. Belum. Ini nih jaringannya nih agak masalah. Tolong yang lain suaranya di mute ya, supaya tidak mengganggu. Abdul Rama, coba Ibu ulangi untuk share screen-nya. Kok belum muncul? Sebentar ya, Nak. Ini masih proses untuk share screen. Sebentar. Belum terlihat ya, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar, ini agak trouble nih. Mungkin jaringannya. Iya, ada error sedikit. Oke, sambil menunggu bisa share screen. Ketika kalian mendengar kalimat perkawinan pegawai, siapa yang sudah pernah datang ke acara perkawinan? Ayo, siapa? Nur Laila pernah nggak? Sauki pernah ya, Sauki ya? Pernah, Bu. Iya. Terus di acara itu ketika prosesi perkawinan tersebut, yang hadir siapa aja, Nak? Ada yang bisa menceritakan ke Ibu?
Syauki, gimana Syauki? Ketika kamu menghadiri sebuah acara pernikahan atau perkawinan, ada siapa aja di situ? Keluarga. Apa Indah? Keluarga. Ada keluarga, betul. Kemudian ada calon mempelai juga ya? Iya. Masih belum bisa di-share ya ini ya? Belum kelihatan ya, Nak? Belum. Oke, belum kelihatan. Duh, sayang banget ini. Lanjut ya. Jadi, sambil menunggu bisa share screen, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kompetensi dasar pertama, memahami Kenapa, Nak? Sudah muncul, Bu? Sudah muncul. Sudah, Bu. Itu nopal kayak Bu. Ya, alhamdulillah udah kelihatan ya. Oh, nopal. Iya, alhamdulillah nih udah terlihat nih. Oke. Untuk kompetensi dasar yang pertama, memahami peraturan perkawinan pegawai, melaksanakan pengelompokan peraturan perkawinan pegawai, dan tujuannya setelah peserta didik, menyimak presentasi melalui PowerPoint yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat menguraikan peraturan perkawinan pegawai dengan tepat dan santun. Setelah peserta didik dan guru melihat tayangan video dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis izin perkawinan pegawai dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian setelah guru dan peserta didik melihat tayangan video dan berdiskusi, peserta didik mampu menyimpulkan tata cara perkawinan pegawai dengan tepat dan percaya diri. Setelah itu, setelah guru dan peserta didik berdiskusi, peserta didik mampu melakukan identifikasi peraturan perkawinan pegawai dengan tepat, santun, dan percaya diri. Nah, untuk penilaiannya, nanti akan Ibu ambil 3 penilaian. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan. Untuk sikap, nanti Ibu menilainya dari keaktifan kalian, kemudian tanggung jawab kalian, kerjasama kalian saat berdiskusi, dan juga kejujuran kalian. Yang kedua, ranah kompetensi pengetahuan, nanti ada penilaian tertulis dengan bentuk penilaian soal esai. Silakan kalian buka di Google Classroom setelah pembelajaran ini selesai dan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang tercantum di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, terakhir, yaitu keterampilan menggunakan teknik penilaian unjuk kerja dengan bentuk penilaian penugasan. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok dan nanti silakan kalian berdiskusi ya tentang hal-hal yang menjadi soal dalam lembar kerja kalian nanti. Selanjutnya, langsung kita masuk ke materi ya. Coba dilihat gambarnya. Nah, ini gambar apa, Nak? Ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama dulu, yang kanan atas. Gambar apa itu, Nak? Perkawinan. Perkawinan. Gimana, Syahwan? Ya, perkawinan, betul. Perkawinan antara yang pojok kanan atas dengan yang pojok kiri di bawah ini sama atau beda nih dari tampilannya dulu nih? Beda. Yang membedakan apa? Yang bawah Lesti. Yang bawah Iya, yang bawah. Ya, betul. Yang bawah Lesti. Yang atas itu perkawinan TNI, yang bawah itu perkawinan artis ya. Ya Bu, berbeda dari apanya nih? Dilihat aja dari tampilannya dulu nih, gambar di yang TNI itu ada seperti pedang ya, ada seperti pedang ya, pedang pora ya, upacara pedang pora. Nah, tentunya pernikahan TNI dengan pernikahan warga sipil itu berbeda. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Lanjut masuk ke materi pertama. Coba dibaca. Dudi, baca Dudi. Ya Ibu. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dengan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, Udah, jadi Bu. itu adalah pengertian perkawinan menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah undang-undang yang mengatur perkawinan.
Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini perkawinan PNS yang akan kita bahas. Lihat ya di gambar, itu gambar apa aja, Nak? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Ada tentara ya. Ya, terus apa lagi tuh? Tentara, Guru, Pramugari. pemadam, Pramugari, pemadam, Pegawai ya. abri. Iya, Guru. betul. abri, Betul sekali. Nah, di situ perkawinan PNS menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 1999, pegawai negeri terdiri dari negeri sipil, Angkatan Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi yang diatur perkawinannya adalah tiga hal itu ya. Maksudnya pegawai PNS itu nanti diatur, kemudian TNI itu juga diatur, kemudian anggota bersenjata Republik Indonesia, misalnya Polri itu juga diatur dalam undang-undang. Oke, coba baca Ardila, bawahnya Ardila. Di bawah gambar Ya, itu ada Ibu. teksnya, coba dibaca. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terhadap pegawai negeri sipil. Pada dasarnya, pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Oke, nah cukup ya. Jadi ternyata dalam peraturan pemerintah nomor 45 itu ada aturan yang harus dipenuhi dalam hal perkawinan. Kenapa demikian? Karena PNS itu adalah ASN yang menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat. Jadi dia bisa menjadi contoh yang baik dalam masyarakat sehingga tingkah laku, tindakan, dan juga perbuatannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, dasar-dasar perkawinan itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, ini perkawinan secara umum ya. Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 3 ayat 1, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi pada dasarnya itu hanya boleh satu istri dan satu suami ya. Nah, tapi ada juga hal-hal atau pengecualian apabila ada sesuatu atau syarat-syarat yang bisa dipenuhi seseorang apabila akan melakukan poligami. Di dalam pasal 4 ayat 2, pasal ini memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih seorang apabila yang pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yang kedua mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang ketiga tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian di pasal 5 ayat 2, apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan seperti pada pasal 4 ayat 2 ini harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan juga adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya adalah syarat-syarat perkawinan. Di sini ada syarat-syarat perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syaratnya itu ada dua, Nak. Yang pertama syarat material dan syarat formil. Ya, syarat material ada dua juga, dibagi menjadi dua, berlaku umum dan berlaku khusus. Yang berlaku umum itu contohnya apa? Persetujuan mempelai, izin orang tua yang memang usia calon mempelainya belum mencapai 21 tahun, kemudian batas umur kawinnya juga harus ditetapkan, dan juga waktu tunggu. Kemudian syarat material yang berlaku khusus misalnya larangan kawin seperti perkawinan sedara atau hal-hal lain yang memang dilarang dalam perkawinan khususnya oleh agamanya masing-masing. Kemudian syarat formil terbagi juga menjadi dua, pemberitahuan ke PPP. PPP itu
pejabat pencatat perkawinan. Jadi ketika ingin mengajukan itu harus diajukan kepada PPP baik lisan maupun tertulis. Dan setelah mengajukan itu akan ada penelitian syarat dan kelengkapan lainnya dengan batas waktu 10 hari pengumuman. Jadi setelah 10 hari nanti akan diumumkan syarat-syaratnya memenuhi atau tidak. Oke, nah di sini slide selanjutnya adalah laporan perkawinan. Mohon maaf, sampai syarat-syarat tadi ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya, Rizky Bu. Ramadan? Siapa? Kenapa, Bu? Ada yang mau ditanyain enggak? Tadi dari penjelasan yang tadi yang di awal dari pengertian sampai pada syarat-syarat. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kayaknya enggak, Bu. Enggak. Tidak. Oke, tidak ya. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut. Laporan perkawinan. Ada laporan perkawinan untuk PNS yang dimuat dalam PP. PP itu peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90. Dilihat di pojok kanan, di situ ada dokumen bertuliskan laporan perkawinan pertama. Ini adalah dokumen yang diajukan oleh PNS yang telah melaksanakan perkawinan. Jadi setiap PNS yang telah melangsungkan perkawinannya harus melaporkan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya setahun terhitung mulai tanggal perkawinan dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi PNS yang telah menjadi jada atau duda dan melangsungkan perkawinan lagi atau PNS yang telah melakukan perkawinan lebih dari seorang setelah mendapat izin dari pejabat. Jadi setelah melangsungkan perkawinan, dia harus membuat dokumen tersebut ya, laporan perkawinan. Di sini laporan perkawinan pertama, baik perkawinan pertama maupun kedua atau ketiga atas izin pimpinan dan juga perceraian, itu semua harus dilaporkan. Di sini di dokumen tersebut ada poin-poin yang harus dicantumkan. Yang pertama yang bertanda tangan di bawah ini tentu saja PNS yang melangsungkan perkawinan. Ya, ada nama, pangkat, jabatan, satuan, instansi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama dan alamat. Kemudian memberitahukan bahwa saya, nah ini tanggal berapa, tempatnya di mana, telah melangsungkan perkawinan. Nah, disebutin tuh istrinya itu siapa, istri atau suaminya itu siapa. Kemudian harus juga melampirkan fotokopi sah surat nikah, pas foto istri, kemudian fotokopi SK CPNS. Selanjutnya, mengetahui pimpinan dan juga ada hormat saya, yaitu orang yang membuat laporan tersebut. Oke. Nah, di sini ada aturan lagi yang lebih rinci tentang PP nomor 45 tahun 90 khususnya ketika ada permintaan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan poligami. Jadi poligami atau PNS laki-laki yang beristri lebih dari satu itu harus memenuhi syarat alternatif, salah satu syarat alternatif dan juga harus memenuhi semua syarat akumulatif. Coba dibaca syarat alternatifnya. Clara, ada nggak Clara nih? Clara? Saya, Bu. Coba baca syarat alternatif. Syarat alternatif. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat akumulatif, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin. Bu, kok hilang, Bu? Hilang ya? Iya, Bu. Udah kelihatan lagi? Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sanksi. PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat apabila 1. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. 2. Tidak melaporkan perkawinannya
yang kedua, ketiga, keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Sudah, Bu? Iya, iya. Jadi itu ya syarat alternatif dan syarat akumulatif serta sanksinya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Coba Nur Laila dibaca. Ini untuk PNS wanita ya. Tadi kan untuk PNS laki-laki. Ini untuk PNS wanita. Maaf Bu, saya nggak kelihatan. Soalnya Kelihatan. Google Classroom-nya belum diperbarui. Ya udah Indah. Indah, ada nggak Indah nih? Oke, tolong Indah dibaca PNS wanita. Indah belum dinyalain ininya, apanya? Mikrofonnya. Maaf, Bu. Ya. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. PNS yang berkedudukan sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat dilarang menjadi PNS. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat. PNS yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dijatuhi hukuman disiplin berubah pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1980. PNS yang ingin melakukan penceraian atau ingin beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan di atas maupun bagi yang tidak melapor perkawinan perceraiannya dijatuhi hukuman disiplin berat. PNS yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Oke, ya seperti itu ya. Jadi PNS wanita itu nggak boleh jadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat. Nah, nanti kalau dia melanggar, dia akan dikenakan hukuman disiplin berat. Terus juga tidak boleh apa itu tadi? Dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu tanya video ya. Start. Ini masih loading. Untuk lebih jelasnya, ini Ibu akan tayangkan sebuah video. Kelihatan nggak, Nak? Belum, Bu. Belum. Bu. Oh ya, ini lagi-lagi jaringannya bermasalah, Nak. Sebentar ya. Terlihat tidak? Tidak, Bu. Belum, Bu.
Oke, sudah terlihat ya? Udah, Bu. Oke, sekarang kita apply dulu. Tahu nggak PNS nggak boleh Kedengeran poligami suaranya? sembarangan. Dengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Aku sedih. Aku PNS yang punya 9 tower apartemen. Aku PNS yang gampang mencintai perempuan. Aku PNS yang bernafsu kawin besar. Aku PNS yang pengen kawin lagi. Tapi peraturannya ribet banget. Bisa nambah. Oke, sabar. Mari kita bantu mencari jawabannya. Oke, perlu dicatat, ditebalkan, dan digarisbawahi bahwa PNS itu boleh poligami. Itu aturannya. Tapi, yang boleh poligami cuma PNS cowok ya. Kalau PNS cewek nggak dibolehin dimadu, apalagi nambah suami. Mana aturannya? Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Jangto Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat. Kalau PNS cowok bisa asal dapat izin dari pejabat. Caranya gimana? Si PNS mesti mengajukan permohonan ke pejabat. Izin diberikan jika memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Apa itu? Ada di pasal 10 PP nomor 10 1983. Syarat alternatifnya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat kumulatifnya, ada persetujuan tertulis dari istri. PNS pria punya penghasilan cukup, dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis bahwa akan berlaku adil. Pejabat punya waktu maksimal 3 bulan untuk menerima dan menolak secara tertulis. Kenapa kok harus diatur ini itu? Kenapa kok nggak bisa langsung poligami aja? Jalani kehidupan fine-fine aja. Jawabnya adalah karena dia PNS. Penjelasan umum PP nomor 10 tahun 1983 dijelaskan, PNS bagi negara harus menjadi teladan bagi masyarakat. Maka dari itu, kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dan keluarganya. Kalau di penjelasan umum PP nomor 10 tahun 1990 dijelaskan karena PNS juga diharapkan dalam lalu. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan diskusi kelompok ya, Nak. Kita akan diskusi kelompok. Oke, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 34 ya. Nah, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya, 4 kelompok. Gimana, mau Ibu yang tentuin atau mau bikin sendiri kelompoknya? Nuraila? Tentuin aja, Bu. Oke, Milia tentuin aja ya. Bentar. Oke, kelompoknya. Kelompok 1. Aisyah. Kemudian Roselawati. Kuntari. Rafifah. Oka. Rizky Ramadan. Dewi, Nurul Ismi, dan Ria. Kemudian kelompok 2, Syahwah, Syauki, Indah, Nurliana, Anita, Dudi, dan Eka. Kelompok 3, Alan, Rizky Ayuni, Clara, Febri, Santi, Imelda, Milia, dan Rika. Kelompok terakhir, Intan, Vika, Dea, Ardila, Fikri, Naufal, Abdurrahman, Nurlaila. Ada yang belum disebut namanya? Sudah semua? Siapa? Saya, Bu. Rahmawati. Ahmad. Oke, Rahmawati masuk ke kelompok 4 ya. Kemudian Ahmad Nur Hakim, Bu.
Ahmad Nur Hakim masuk kelompok 3. Ya. Ada lagi yang belum disebut namanya? Syahrul. Oke, Syahrul kelompok 2. Ini yang telat-telat masuknya nih. Belum Ibu catat nih soalnya. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Kalau sudah, jadi gini nak, untuk diskusi kita, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, silahkan kalian buka WhatsApp grup, ya. Di WhatsApp grup akan Ibu share soal, ya. Soalnya akan Ibu share lewat WhatsApp grup, ya. Silahkan kalian buka WhatsApp grup, sudah Ibu share lewat WhatsApp grup soalnya. Dan kalian berdiskusi secara kelompok. Jadi gini diskusinya, karena ini daring, seperti biasa, yang kelompok 1 itu di room ini, yang kelompok 2, 3, dan 4 nanti pindah ke room yang lain. Untuk linknya, Ibu akan berikan sebentar. Oke, Ibu akan berikan lewat kolom chat, ya. Lewat kolom chat, silahkan kalian pindah ke roomnya masing-masing, ya. Nah, ini sudah Ibu chat di kolom chat. Kelompok 2, 3, dan 4. Silahkan pindah ke roomnya masing-masing. Ya. Paham ya? Ulangi ya. Jadi kalian download soalnya. Di soal itu sudah ada petunjuknya bagaimana nanti kalian mengerjakannya. Nah, sekarang silahkan kalian masuk ke room kalian masing-masing. Yuk, kelompok 2 itu kan Syahwa. Syahwa silahkan berpindah ke room 2. Kemudian begitu pula dengan kelompok 3. Nah, silahkan berpindah ke roomnya masing-masing ya, nak. Syahwa, Syauki, Indah, Nurliana, dan lain sebagainya, silahkan ke kelompok 2. Sebentar ya, satu persatu. Ini Ibu admit yang kelompok. Ibu admit kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 sepertinya sudah semua. Sekarang Ibu siapa? Febri. Febri ini kelompok 2, nak. Oke. Di kelompok 1, Oka, mana Oka? Oka ada, Iya, Bu. Rizky, Ramadan ada, Dewi. Dewi mana Dewi? Ada, kemudian Nurul. Ada, Lia. Aisyah, Roselawati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 harusnya di sini ya. Yang tidak Ibu sebutkan namanya, silahkan berpindah ke roomnya masing-masing. Ibu, Oke, kelompok 1. Ibu, Ya. tar dulu, Bu. Saya ini linknya kemana ya, Bu? Hilang. Saya kelompok 4, Bu. Oke, Ibu kirim lagi di chat ya. Oke, Bu. Udah itu di chat, silahkan berpindah ke roomnya masing-masing.
Oke, yang di sini di kelompok 1. Dari semuanya ini. Ini siapa yang ngomong ya? Dudi ya? Dudi kan kamu bukan kelompok 1, Nak. Dudi kelompok 2, silahkan pindah. Dudi. Wah, Dudi ini jangan-jangan ditinggalin ini HP-nya. Yang kelompok 1, silahkan kalian diskusi ya. Diskusi. Dibaca dulu soalnya yang ada di grup WA. Diskusikan ya. Siapa yang jadi ketua kelompoknya, kemudian nanti siapa yang membahas nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Dan nanti akan presentasi di akhir. Ibu tinggal dulu sebentar ya, untuk Ibu akan ke kelompok yang lain sebentar. Iya, Bu. Ayo kelompok ini silahkan diskusi. Ketuanya siapa di sini? Kelompok 2. Kelompok 3, siapa ini ketuanya? Ditetapin ya, silakan diskusikan, kemudian nanti presentasikan hasilnya. Assalamualaikum, nih kelompok 1 adem ayem aja nih. Kelompok lain lagi diskusi loh. Kelompok 1 kok diem aja ini. Ayo, siapa ketuanya? Siapa ya? Lia aja, Lia. Lia tuh. Lia ada, Lia. Ntar tinggal. Lia. Oka aja. Ya ada Oka Kelompok dah. 1, halo. Iya. Oka aja lu, Kak. Ya Kak, tolong Kak. Nurul. Nurul Ismi kelompok 1. Udah yuk kerjain. Waktunya 10 menit ya, silakan. Yuk kelompok 1. Ini kok diem aja kelompok 1? Kok kelompok 2?
Sela, mana tampilan layarnya? Iya, sebentar, sebentar. Udah kelihatan belum? Ayo. Oke. Sebentar, Nak. Kelompok 1. Kelompok 1. Udah. Kelompok 1. Suara Ibu kedengeran nggak? Dengeran, Ya, Bu. Geran, Bu. Ya, yang baca pertama. Siapa nih yang pertama? Aisyah. Bu, langsung dibaca ini. Baca ya sekali ya. Tar dulu. Mana bacanya? Halo, Nak. Iya, Bu. Silakan. Ini udah boleh langsung. Ini ya, kita ya udah selesai ya kelompok ini ya. Kita dulu, tunggu teman-temannya sebentar. Ibu mau koordinasi dulu sama yang lain. Iya, Bu. Bagiannya di Ya, apa suara Ibu terdengar, Nak? Kedengeran? Kedengaran, Bu. Bener, Bu. Ya, alhamdulillah. Baru kedengaran, Bu. Ya. Yuk, karena ini waktunya sudah hampir habis, 2 kelompok aja ya. Kelompok yang 1 dulu nih. Ini Roselawati udah share screen, ayo dijelaskan aja. Baca, Sela. Ayo nih, siapa nih? Saya diem aja. Jadi kita yang baca pertama Aisyah kan? Rizky. Aisyah mana? Oh, ini Diem, Aisyah. Pik. Ayo. Saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apakah seorang PNS boleh berpoligami? Apabila boleh, peraturan apa yang memuat hal tersebut? Pada peraturan PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS,
Pada salah satu pasal dalam peraturan tersebut, ada yang mengatur ketentuan bagi PNS yang ingin beristri lebih dari satu, yakni pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 saya, Bu. Mm-mm. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk PNS yang ingin berpoligami? 1. Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 2. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. 3. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. 4. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ya, kemudian yang terakhir. Saya, Bu. Apa sanksi? Saya, Bu. Aduh, nih tabrakan nih, mau siapa dulu nih? Tuh kan Siapa tuh kan nih tuh. yang baca? Tuh kan. Coba Dudi. Mentari kan? Nomor 3. Ya, siapa aja boleh. Kuntari baca. Baca aja siapa aja. 3. Apa sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang melanggar aturan perkawinan pegawai? Jawaban: berpoligami tanpa izin melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin. Sanksinya bisa berupa penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatlah dan pemberhentian. Udah, Bu. Ada lagi? Sudah? Oke, gimana nih? Ada yang mau tanya nggak? Saya, Bu. Siapa nih? Saya. Indah, ya Indah. Kenapa Indah? Tanya ke kelompok 1 ya? Atau ke siapa nih nanti? Yang bisa jawab aja siapa nanti? Boleh bebas. Yuk. Mengapa perkawinan PNS harus diatur oleh undang-undang? Tuh, mengapa perkawinan PNS harus diatur oleh undang-undang? Siapa yang mau jawab? Atau kelompok 1 atau dari kelompok lain mungkin bisa dihentikan presentasinya, Silawati? Iya, Bu, sebentar. Ya. Siapa? Ada yang bisa nggak jawab? Pertanyaannya Indah nih, pertanyaan bagus nih. Kenapa harus diatur oleh undang-undang? Tadi juga udah Ibu jelaskan kan? Ayo, ada yang bisa? Nggak ada? Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani menjawab? Oke, tadi itu kenapa diatur oleh undang-undang? Karena PNS merupakan apa tadi? Aparatur sipil negara yang kehidupannya apa? Kehidupannya itu menjadi tauladan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jadi dalam urusan berkeluarga pun harus diatur seperti itu. Oke, lanjut ya. Kelompok 3. Presentasi yuk, kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompoknya Alan, Rizky Ayuni, Clara, Febri, Santi, Ahmad Nur Hakim, Milia, Rika. Udah siap belum? Udah, Bu, Santi. Santi, mana Santi? Yuk, Santi. 2 kelompok aja ya. Ya, Santi share screen. Apa Santi? Apa ada kendala, Santi? Susah, Bu. Lemot.
Jadi Lemot. Yuni aja, Bu. Siapa? Yuk, siapa? Atau kelompok 4? Ardila, udah siap presentasi belum? Sudah, Bu. Yuk, Ardila, yuk. Oke, Bu, izin share screen. Ya. Jadi siapa yang mau baca? Fikri. 1. Apakah seorang PNS boleh berpoligami? Apabila boleh, peraturan yang memuat hal tersebut. Aturan tersebut mengacu pada pengaturan pemerintah PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi PNS. Bagi salah satu pasal dalam peraturan tersebut, ada yang mengatur ketentuan bagi PNS yang ingin beristri lebih dari satu, yakni pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Izin yang dimaksud harus diajukan secara tertulis, serta menyatakan yang menerima pengajuan poligami harus meneruskan kepada pejabat terkait setidaknya 3 bulan dari tanggal permintaan izin. Oke. Lanjut nomor 2. Abdul. Ya. Baca, Dul. Dul, baca Dul. Ya. 2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk PNS yang ingin berpoligami? Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pemerintahan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. 3. Dalam surat permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Ya, bagus. Terakhir. Apa Saya baca ya. Oh, ya udah. Nomor 3, apa sanksi yang akan diberikan kepada PNS yang melanggar aturan perkawinan pegawai? Jawabannya, PNS yang berpoligami tanpa izin melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin. Sanksinya bisa berupa penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan pemberhentian. Oke, bagus. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, oke, kita sudah selesai presentasi. Alhamdulillah presentasinya bagus-bagus. Dan betul, yang namanya peraturan perkawinan pegawai itu diatur dalam undang-undang, yaitu peraturan pemerintah nomor berapa tadi? 45 tahun 1990. Itu juga dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa setiap adanya perkawinan yang dilakukan oleh PNS harus atas izin atasan atau pejabat, ya. Kemudian dia juga harus diperbolehkan berpoligami dengan syarat alternatif dan syarat akumulatif. Namun juga ketika dia melanggar nanti akan dikenakan hukuman disiplin berat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kuntari bisa memberikan kesimpulan? Iya, Bu. Ya. Apa kira-kira, Nak, kesimpulannya, Nak? Kesimpulannya
perkawinan PNS perlu diatur oleh UU karena PNS merupakan tauladan atau contoh di masyarakat. Perkawinan PNS diatur dalam PP nomor 45 tahun 1990. Apabila PNS melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berat. Oke, ya itu ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bagus sekali Kuntari, dan untuk tugas silahkan kalian buka GCR-nya, Google Classroom-nya. Di situ ada soal isai, itu kerjakan secara individu ya, kerjakan secara individu dan paling lambat itu besok malam. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Udah, alhamdulillah kalau sudah ada pertanyaan. Ibu harap kalian sudah jelas ya tentang materi perkawinan pegawai ini. Iya, Bu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang pemberhentian pegawai. Jadi silakan dibaca materinya tentang pemberhentian pegawai. Kemudian kalian juga harus pelajari dokumen pemberhentian pegawai. Nah, kalau orang mau berhenti atau pegawai tersebut mau berhenti, kira-kira dokumen apa yang harus dibuat? Nah, itu nanti kalian cari tahu dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi kalian sudah ada input atau masukan dari hal-hal yang kalian baca mengenai materi pemberhentian pegawai untuk minggu depan. Oke, sekiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila tidak ada pertanyaan, yuk Nur Laila dipimpin berdoa. Sepertinya Nur Laila agak ada kendala ya. Oke, kita berdoa aja yuk. Yuk, Nur Laila pimpin doa. Ya. Mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.